Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN Satap 30 Bandung atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu dan staf UPTD SMPN Satap 30 Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan CBP Angkatan 9, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ke materi awal tentang konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif, ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, ini nanti saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana konsep-konsep ini terhadap budaya positif di sekolah ya. Nah, inilah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan semua teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu kita sudah terapkan kurikulum merdeka di kelas 7. Inilah gambaran profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini semua memiliki sub elemen. Misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sub elemennya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam, serta akhlak bernegara. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini sebenarnya ada teori tentang kontrol kita terhadap murid. Jadi, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, budaya positif ini memunculkan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, inilah nanti yang kita akan bahas mengenai kontrol murid ya. Nah, ini ada
stimulus respon dan teori kontrol. Ketika kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, misalnya kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Selanjutnya, teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Nah, ini ada berapa ya? Ada 7 ya, stimulus respon. Kemudian kita mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, misalnya di dalam kelas ya, di dalam kelas, ketika kita Bapak Ibu mengajar di dalam kelas, mungkin muncul di pikiran kita bahwa karakter anak-anak itu semua sama. Padahal itu tidak ya. Ketika kita memberikan tugas, ketika kita memberikan materi, kita samaratakan perlakuan kita kepada anak-anak. Sekarang itu sudah diubah menjadi teori kontrol bahwa tugas yang diberikan tapi diharuskan sesuai dengan karakternya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, ini berhubungan dengan judul disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini disimpulkan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, saya jelaskan sedikit di sini. Sebenarnya disiplin positif ini sudah sering kita lakukan di dalam kelas. Ya, cuma di kurikulum Merdeka ini diharuskan disiplin positif itu ditampilkan dalam hal tertulis. Misalnya disiplin positif kita yang ada di kelas, datang tepat waktu, tidak terlambat masuk belajar. Itu kan sebenarnya itu salah satu contoh yang kita lakukan di kelas. Memakai pakaian yang rapi, tidak bermain saat menerima pelajaran. Nah, namun di kurikulum sekarang ini diharuskan untuk memetakan peraturan-peraturan itu menjadi suatu kesepakatan, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas. Diharapkan nanti itu adalah membentuk suatu kegiatan-kegiatan yang bernilai disiplin positif. Ya, seperti itu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang sering kita terapkan di dalam kelas. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contoh misalnya nilai-nilai kebajikan yang sering kita terapkan di dalam kelas, misalnya kejujuran, disiplin, tanggung jawab. Ketika kita memberikan tugas kepada murid, misalnya membuat tugas kelompok, sehingga muncullah nilai-nilai kebajikan, disiplin dan bertanggung jawab pada diri murid kita. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan di sini berdasarkan profil pelajar Pancasila. Misalnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Itu pada profil pelajar di bagian elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya.
Ini sebenarnya sudah kita terapkan, cuma kita tidak sadar bahwa oh ini ternyata nilai-nilai kebajikan yang muncul. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 ya. Nah, ini bertahan hidup. Jadi semua manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya kita butuh makanan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya, setiap manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, seperti ini juga murid kita di kelas, mereka butuh rasa diterima, rasa disayang oleh gurunya. Kemudian selanjutnya penguasaan. Ya, kebutuhan dasar itu butuh adanya penguasaan, ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, pemimpin berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasa di sini ada anak-anak kita yang menampakkan harga dirinya, yang misalnya ketika ada anak-anak yang suka mengejek temannya, ya, yang suka diejek itu biasanya dia marah karena dia mempertahankan harga dirinya. Nah, itu adalah salah satu contoh kebutuhan dasar manusia, bahwa kami mempunyai penguasaan, kami punya harga diri yang patut kita pertahankan. Nah, selanjutnya kebebasan. Nah, setiap manusia juga butuh yang namanya kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kadang juga itu ada siswa kita yang tidak mau diatur. Iya. Nah, nanti kita bahas bagaimana sih mengantisipasi anak-anak yang demikian. Nah, karena kenapa dia membutuhkan kebebasan? Iya, dia membutuhkan kebebasan sehingga ada mungkin guru kita di kelas itu tidak mau diatur ya. Nah, yang kelima itu butuh kesenangan. Ya, bermain, humor, antusias dan tertawa. Ya, ini sebenarnya juga yang sekarang di guru-guru merdeka itu dibutuhkan sosok guru yang menyenangkan buat siswanya. Ya, jadi tidak dibutuhkan lagi sosok guru yang ketika masuk di kelas tanpa ada senyuman, masuk di kelas langsung marah-marah. Ya, tidak ada seperti itu lagi gurunya sekarang. Karena tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sekarang itu adalah anak-anak itu ingin memperoleh pendidikan dengan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tuh. Melalui misalnya permainan, kita memberikan permainan di kelas atau speaking, ataukah memberikan humor ya, atau cerita-cerita lucu itu supaya siswa kita senang. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi ada tiga motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah contoh motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira yang manakah yang menurut Bapak Ibu di situ kelas? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Ataukah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Kira-kira yang mana di situ? Ya, contoh kecil misalnya ada anak kita di kelas itu rajin ke sekolah hanya karena menghindari hukuman. Coba datang ke sekolah karena nanti dihukum sama guru. Ya. Kemudian ada juga melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Ya, bagus lah, kamu sudah bagus, tingkatkan lagi. Dia senang untuk dipuji. Ada seperti itu. Nah, yang ketiga ada juga anak-anak melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia melakukan itu ya karena meyakini bahwa dia percaya nilai-nilai yang dia lakukan itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah yang kita harapkan di poin ketiga, seperti ya. Jadi tidak ada lagi nanti anak-anak kita
Nur Fitriani, apakah menurutnya Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Tidak, ya. Nah, lanjut, setujukah Bapak Ibu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bagaimana? Mungkin dari Ibu Musafira setuju apa tidak? Ya, setuju ya. Oke, lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju? Setuju. Iya, setuju. Nah, kita lihat di sini bagaimana konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau dilaksanakan secara tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Selanjutnya yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana kemudian disepakati oleh guru dan murid. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman, namun sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kemudian yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, inilah perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, saya pikir Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang menghukum siswa ya di sekolah kita. Namun untuk konsekuensi itu sebenarnya kondisi, karena yang jelasnya kalau konsekuensi itu harus dulu ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah, misalnya kalau si A datang lagi terlambat ya minggu depan karena sudah 4 hari misalnya tidak datang ke sekolah tanpa izin, itu nanti ada konsekuensinya, nanti dilapor ke guru BK-nya atau kelasnya. Itu ada komunikasi antara guru dengan murid, kemudian disepakati. Kalau hukuman tidak ada, langsung tiba-tiba kamu terlambat, berdiri. Nah, itu hukuman. Namun diharapkan nanti Bapak Ibu ketika kita mengaplikasikannya dalam kelas, yang perlu kita terapkan di sini adalah terbentuknya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada murid kita yang berbuat salah, tidak langsung kita menghukum anak tersebut, tetapi kita mencari dulu apa penyebabnya, mengapa terjadi seperti itu, apakah dia sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan, kemudian mencari solusi ya, mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, kira-kira yang mana yang paling baik di situ? Menurut posisi kontrol guru Bapak Ibu, apakah sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Ya, kalau menurut Ibu Nur Fitriani sebagai teman. Kira ada lagi dari teman yang lain? Ya. Oke, ya, terima kasih. Jadi saya cerita sedikit Bapak Ibu, kalau saya pengalaman pribadi dulu itu saya sebagai guru yang penghukum. Sedikit-sedikit kalau ada anak terlambat, saya itu kasih berdiri atau membersihkan halaman kelas, ya, atau membuang sampah. Kemudian saya juga sebagai guru yang pembuat rasa bersalah. Kadang itu kita memberikan pernyataan kepada murid kita, tidak nasai gurunya ini selalu berbuat kesalahan, sehingga anak tersebut merasa bersalah, gitu ya. Dan saya juga waktu sebelum saya mendapatkan pengetahuan baru, saya juga posisi kontrol sebagai teman, suka bercanda dengan guru dan siswa, ya, suka menanyakan kabarnya, kemudian apa yang terjadi hari ini, ya istilahnya suka curhat lah dengan siswa. Nah, ternyata diharapkan itu posisi kontrol guru yang terbaik saat ini adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer maksudnya kita hanya mengapa kita tidak membuat anak-anak tersebut merasa bersalah, tetapi bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang ada di dalam kelas. Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalnya ada kasus seperti ini Bapak Ibu ya, tidak memakai atribut
berdiri di lapangan hormat melihat bendera selama 1 jam. Itu menghukum, ya. Anda sudah keluar keringatnya di lapangan, panas-panasan. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu bilang, berapa kali Ibu kasih tahu, kamu selalu mengecewakan. Nah, itu akhirnya anak-anak itu merasa bersalah, ya. Muncul rasa bersalahnya. Nah, kalau teman, posisi sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya tidak terlalu diutamakan lagi sekarang, ya, karena antara murid dengan guru yang paling utama kita terapkan adalah sebagai posisi manajer. Nah, ini kalau pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu tidak konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulang. Nah, ini kalau sebagai pemantau, tapi dampaknya selalu murid itu dikontrol. Jadi murid kita masih selalu was-was, jangan-jangan dijadikan lagi sama si ini, si ibu ini, ya. Kemudian inilah manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah Bapak Ibu yang diutamakan sekarang ini. Bagaimana posisi kontrol guru bisa sebagai posisi manajer. Ya, jadi kita lanjut saja. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Jadi sebelum masuk ke keyakinan kelas, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, mungkin ada bisa Bapak Ibu mengutarakan satu saja contoh peraturan yang ada di sekolah kita. Contoh peraturan yang ada di sekolah kita untuk murid-murid kita. Apa ya contohnya? Ada? Apa contoh peraturan yang ada di sekolah kita? Iya. Bisa Ibu Sumsida atau Pak Ruslan? Contoh peraturan di sekolah kita? Satu saja. Iya. Tidak membuang sampah. Kita nanti ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Nah, ini bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas? Ini diharapkan nanti Bapak Ibu kita akan terapkan di kelas. Bisa nanti diterapkan mulai dari kelasnya, supaya anak-anak kita nanti bisa meyakini apa sih kesepakatan kita, bisa kita laksanakan di dalam kelas. Kemudian kita yakini itu sebagai suatu keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Maksudnya ini disepakati oleh semua anggota kelas dan diketahui oleh guru. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Jadi peraturan-peraturan yang ada di sekolah nanti kita bisa ubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah semua peraturan sekolah dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Nah, misalnya di sini hasil keyakinan kelas, ya di sini mohon maaf, di sini contoh SD, tapi kita di SMP, ya. Misalnya ada kesepakatan yang dibuat oleh anak kita kelas 7, ya. Misalnya yang pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, ya. Nah, ini biasanya kalau bertanggung jawab mengerjakan tugas piket dari peraturan mendisiplinkan murid, misalnya datang di kelas atau datang di sekolah tepat waktu. Nah, itu bisa dijadikan suatu hasil keyakinan kelas, diubah kalimatnya menjadi kalimat positif, misalnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah, kenapa tugas piket diambil? Karena kalau ada siswa kita yang mengerjakan tugas piket, berarti kedisiplinan pada murid-murid kita juga itu bisa terarah. Selanjutnya bersikap jujur.
bersikap jujur, kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ya, ini bisa berasal dari peraturan tidak ribut di dalam kelas. Ya. Selanjutnya bersikap sopan dan menghormati guru. Ya. Kemudian saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin terapkan di dalam kelas, bisa nanti Bapak Ibu memetakan dulu kira-kira apa sih kesepakatan yang ingin dilaksanakan oleh murid-murid kita di dalam kelas. Misalnya mereka menulis masing-masing sesuai dengan yang bisa mereka laksanakan. Misalnya memakai pakaian dengan rapi, datang masuk di kelas tepat waktu, tidak mengganggu teman saat belajar, memperhatikan penjelasan guru saat belajar, gitu ya. Bisa menjadi hasil keyakinan kita nanti di dalam kelas. Nah, kemudian bagaimana sih segitiga restitusi bisa kita laksanakan nanti di dalam kelas ketika ada masalah yang terjadi. Nah, misalnya ya, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan segitiga tersebut, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian ada 3 tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, sedikit lagi ya Bu, sehingga ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa dalam menstabilkan identitas, ketika ada murid kita bermasalah di dalam kelas, kita tidak serta-merta langsung menghukumnya, tetapi kita stabilkan dulu identitas murid kita. Misalnya kita memberitahu kepada murid kita bahwa berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada murid kita ketika ada yang bermasalah di dalam kelas. Nah, lanjut. Setelah itu kita lanjut ke kegiatan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut banget karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, misalnya ada siswa kita yang bermasalah di kelas suka mengejek temannya. Siapa yang kira-kira yang kita panggil untuk mengadakan dialog segitiga restitusi? Apakah yang diejek atau yang mengejek? Iya, betul. Jadi yang mengejek kita adakan dialog segitiga restitusi. Jadi pertama jangan langsung dihukum. Ya, ditanya dulu ya. Semua orang itu pasti punya berbuat salah. Ya, ibu juga pernah juga berbuat salah. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salahnya. Apa sih alasannya? Mengapa kamu melakukan seperti itu? Misalnya tadi dari kasus mengejek teman, kenapa selalu mengejek teman kita? Misalnya ya. Iya. Pasti nanti akan mengungkapkan jawaban mereka. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip dari kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi sekitar nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kemudian menjadi orang seperti apa. Nah, ini tahap terakhir Bapak Ibu ketika kita melakukan dialog segitiga restitusi kepada siswa kita yang bermasalah. Setelah dia mengungkapkan alasan mengapa berbuat seperti itu, kita tanyakan lagi, tahu tidak aturan-aturan yang ada di kelas, tahu tidak keyakinan kelas apa? Ya. Misalnya menghormati sesama teman, apakah menurut itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya.
Nah, itu ditanya kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Ataukah bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan ke depan supaya tidak menyakiti hati temannya lagi, seperti itu ya. Nah ini ada contoh kasus di sini ya. Misalnya Bu Dini sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tiduran dan tampak acuh-acuh pada pelajarannya. Pelajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pelajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, pelajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo pelajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, pelajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada pelajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Ani, pelajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu pelajar, kamu tidak kasihan sama Ibu? Ya, Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan pelajar pun diam membisu. Nah, itu salah satu contoh kasus. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan pemantiknya. Posisi 1, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada pelajar? Nah, mungkin bisa Bapak Ibu memberikan penjelasan. Kira-kira posisi kontrol apa yang diterapkan oleh Ibu Dani ketika menghadapi si pelajar yang malas-malasan belajar? Apakah sebagai guru membuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman, sebagai pendukung, atau sebagai manajer? Ya, bagaimana? Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Ya, ada tadi kata-kata yang mengatakan bagaimana sih kamu pelajar tidak kasihan ya sama Ibu? Kira-kira itu Bapak Ibu tergolong posisi kontrol apa? Sebagai teman? Ya, ya. Biasanya kalau kita di sekolah Bapak Ibu, ketika ada siswa kita bermasalah, biasanya tidak langsung disampaikan ke kepala sekolah ya. Biasanya kemana dulu? Ya, disampaikan di kelas, kemudian Sampaikan kebaikan. ya disampaikan ke wali kelasnya. Setelah diterima oleh wali kelasnya, dikoordinasi ke guru BK-nya. Kemudian setelah misalnya hal itu diketahui dan masih berulang lagi, barulah kita sampaikan kepada kepala sekolah untuk diminta tindak lanjutnya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya, slide terakhir. Terima kasih Ibu ya Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita kembangkan di kelas, itu kita makan. Tapi sebelum saya tutup, sebetulnya ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, sebetulnya ada tadi hal yang masih tidak dimengerti, mulai dari segitiga restitusi, kebutuhan dasar, stimulus respon, kemudian respon positif, mengenai pengertian disiplin positif, contoh-contoh penilaian kebajikan. Mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup. Nanti kita bisa sharing-sharing di luar pertemuan ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.